Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seruan puasa di dalam Al-Quran dimulai dengan panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus ini menunjukkan kedekatan dan kecintaan kita sebagai orang-orang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Allah SWT dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru akan merasakan getaran cinta dari Allah SWT. Getaran cinta, rasa kedekatan, rasa keintiman yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan setelahnya, siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalam seruan Allah SWT. Inilah antara lain suasana jiwa yang penting kita hidupkan saat mendengar perintah melaksanakan puasa Ramadan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Islam adalah tuntunan Allah SWT yang harus menjadi pedoman dan tuntunan hidup kita selama di dunia ini. Sebuah keyakinan atau akidah dan juga sebuah peraturan atau syariah yang harus disebarluaskan, harus diperjuangkan, harus dibela, dan harus ditegakkan di tempat dimanapun kita berada. Menjalani tugas-tugas itu tak hanya membutuhkan fisik yang kuat, akal yang tajam, tapi juga rohani dan jiwa yang kuat. Disinilah ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai upaya membentuk karakter muslim yang kuat secara rohani, sehingga mampu memikul tugas-tugas sebagai khalifatullah atau khalifah Allah di muka bumi ini. Hadirin yang saya hormati, setidaknya ada 4 target yang harus kita capai dalam konteks menjalankan ibadah Ramadan ini, khususnya dalam konteks mengemban amanah perjuangan, menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam yang kita yakini sebagai pedoman hidup ini. Target yang pertama adalah quwwatul aqidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Puasa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah SWT, lebih tunduk, lebih peduli, lebih sensitif, lebih lembut, lebih takut kepada Allah SWT dan sifat-sifat mulia lainnya. Itulah takwa. Pesan lahir takwa adalah membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga kita mau menunaikan kewajiban, mau lebih menjaga hati agar tidak dirusak oleh hal-hal yang merusak kedekatan dan ketundukan kita kepada Allah SWT, dan semakin memiliki sensitivitas gerakan hati terhadap perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, target yang kedua adalah memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang yang berpuasa adalah puasa mendidik orang lebih dekat dan lebih kuat hubungannya kepada Allah SWT. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati, di mana setiap orang tidak akan menjalani perintah berpuasa sebagaimana yang diatur di dalam ajaran agama, kecuali bila hatinya memiliki hubungan dan keyakinan dengan Allah SWT sebagai Rabb-Nya. Terjalinnya hubungan yang dekat kepada Allah SWT merupakan modal penting bagi kita, bukan hanya supaya kita bisa menjalani amanah dan tugas dari Allah SWT semasa hidup,
tetapi juga untuk menuntun dan membackup kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita sendiri dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini. Hati yang jauh dari Allah akan memunculkan banyak persoalan dalam hidup pribadi maupun masyarakat. Dan hati yang dekat dengan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT akan membuat hidup lurus, tidak menyimpang dari ketentuan Allah, dan itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi damai dan teduh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, target yang ketiga adalah memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia. Kita merasakan satu hal yang sama, yakni lapar yang sama, haus yang sama, dan berjuang bersama-sama untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Keserentakan dalam melakukan ibadah Ramadan juga melahirkan makna kekompakan antar sesama kaum muslimin, kekompakan dalam menyikapi suatu pilihan, kekompakan dalam menghadapi suatu masalah, kekompakan dalam mengatasi problematika hidup, termasuk kekompakan di dalam membuat pilihan-pilihan sosial. Inilah roh kebersamaan yang lahir dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak mudah dicerai-berai, tidak gampang difitnah, tidak gampang diadu domba. Kita merasakan hal yang sama di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Target yang keempat adalah memperkokoh jiwa ketabahan. Dalam kekuatan, konsistensi dan ketabahan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karenanya setiap kita harus mendapatkan pemahaman dan melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan itu. Puasa di dalam bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah SWT, meskipun dalam kondisi sulit seperti haus dan lapar. Keempat target yang penting kita capai dalam Ramadan ini akan mencetak kita semua sebagai pribadi-pribadi pemimpin yang berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam lingkup keluarga, kepemimpinan dalam lingkup masyarakat, ataupun kepemimpinan dalam lingkup negara harus memiliki 4 target yang harus kita capai dalam bulan Ramadan ini. Keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, hubungan yang kuat kepada Allah SWT, hubungan yang kuat dengan sesama manusia, dan mental yang kuat dalam membela kebenaran. Keempat target itu sekaligus menjadi karakter yang bisa menjadi kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih untuk memimpin masyarakat kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, hanya sekelumit ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.